Halo, selamat siang Sobat Master semua. Kali ini Master People berada di satu tempat yang luar biasa. Aura perjuangannya mulai terasa dan ini sangat heroik sekali. Karena di tempat ini saya menemukan sesuatu yang berbeda. Di ratusan alumni malam minggu, kali ini kita bertempat di satu gedung bersejarah, tempat berkumpulnya para pejuang kemerdekaan, pejuang mengisi pembangunan, dan inilah beliau-beliau ini di tempatnya Legiun Veteran Republik Indonesia. Sobat Master, ini Legiun ini menjadi saksi sejarah perjuangan kita, dan kita akan mengupas kisah heroik bapak-bapak ini, pejuang ini, waktu muda, pendidikan, perjuangan sampai detik ini, seperti apa mereka bisa mewariskan spirit perjuangannya terhadap kita generasi muda. Sobat Master, kita kenalan dulu dengan semua bapak-bapak di sini. Saya akan mulai mungkin dari kanan dulu. Merdeka, Pak. Merdeka. Merdeka, Pak. Merdeka. 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 Oke, Sobat Master nih, kita sapa dulu sekaligus memperkenalkan diri bapak-bapak ini dari mana dan sebagainya. Sampai juga Mas, Pak. Oke. Geser aja. Ya, sekali buka semua. Saya nama Sugito Purnaweran Polri, Polda Jabar. Saya pensiun Agustus 1996 di Polda Jabar, Bandung. Selanjutnya nanti kisah-kisahnya kita kupas satu-satu. Iya. Tony Susilo Baruto Supeno, Kolonel Kes Kesehatan Angkatan Darat, jabatan terakhir sebagai Wakil Direktur Kesehatan Angkatan Darat, sebagai veteran alumni dari Konga 14 atau kontingen Garuda 14A di Bosnia Herzegovina sebagai pasukan perdamaian dunia, dan sekarang menduduki jabatan di Legiun Veteran Jawa Barat sebagai Kepala Biro JSN atau Jiwa Semangat 545 sampai sekarang. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Saya Wawan Ridwan, Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan, lulusan Akabri 1974. Saya menjabat sebagai Wakil Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat, dan sekarang saya melaksanakan tugas pertama Operasi Seroja 1975-76, dan yang kedua saya bertugas sebagai pasukan Garuda 8 di Timur Tengah, yaitu di Israel dan di Mesir. Itulah pengalaman saya sebagai veteran. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Saya nama Hidayat Kesumanegara, Kolonel Purnawirawan. Pertama tugas saya dari Kodam 6 Siliwangi, dulu Kodam 6. Ya, sekarang Kodam 3 di pasukan Brigade Lintas Udara Kujang 1 Siliwangi ya. Kemudian setelah itu terakhir saya sebelum terakhir saya keliling ke Jawa Timur, ke Timur, akhirnya menjelang pensiun saya masuk kembali ke Kodam Siliwangi gitu. Nah, kemudian sekarang saya setelah menjadi veteran, masuk di Legiun Veteran Jawa Barat sebagai tim ahli DPD LPRI Jawa Barat. Begitu, selesai. Merdeka. 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 Saya Suparmanata, pangkat Kolonel Tek Pesawat Terbang AU, lulusan Akademi Angkatan Udara 68. Tugas veteran terakhir adalah Seroja, yaitu di tim-tim. Sementara jabatan di DPD adalah sekretaris. Demikian kenalan. Terima kasih. Saya Kolonel Pur Aji Pranoto, tugas awal ke Timur-Timur dari Siliwangi, Kodam 6 Siliwangi.
itu tahun 75-76. Nah, selanjutnya tugas ke Irian, Kodam Cendrawasih, langsung masuk juga ke Patimura, ya, masuk juga ke Brawijaya. Ya, penugasan terakhir sebagai Direktur Lembaga di Seskoat. Nah, sekarang status di sini sebagai Kepala Biro Umum DPD Veteran Jawa Barat. Terima kasih. Merdeka. Terima kasih, saya Sukis Wali, alumni Akabri pertama 1970. Begitu saya dilantik sebagai perwira, penugasan saya pertama adalah di Batalion 743 dan ditempatkan di Kompi D 743 yang letaknya markas komandonya adalah di Atambua yang jarak dengan Timor Portugis waktu itu hanya 5 km. Saya bertugas di sana sampai tahun 1982. Pada waktu operasi Timor Timur dimulai Desember 75, batalion saya lah yang pertama berangkat ke Timor Timur untuk selanjutnya bertugas di sana. Tugas terakhir saya di Kodam 3 Siliwangi. Kemudian jabatan saya di veteran adalah Kepala Biro Organisasi. Merdeka. Saya Ade Kusnadi. Saya masuk tentara sejak tahun 60 melalui Secaba. Waktu itu masih remaja. Kemudian pengalaman saya mengikuti operasi militer Rikora. Setelah itu kembali ke Kostrad Jakarta, saya mengikuti lagi operasi Dwikora. Ya, yang terakhir saya mengikuti lagi operasi Seroja tahun 75 dan kembali 76. Nah, pada waktu itu pangkat saya sudah berurut dari mulai Secaba dan Bintara. Sekarang saya pangkat Letnan Kolonel Purnawirawan. Ya, dengan pengalaman seperti itu, ya, sebagai pengalaman bagi saya dan tugas saya yang terakhir saat ini, saya pernah juga bertugas sebelum ini ke Brigif Pelindung 17 bersama-sama Pak Hidayat. Kemudian terakhir saya sekarang setelah veteran menjabat sebagai kepala bagian kesejahteraan di Biro Umum DPD RI Provinsi Jawa Barat. Terima kasih, sekian. Merdeka. Nama saya Johan Solihin, pangkat Letnan Kolonel Kavaleri. Hasilnya saya bertugas selama ini, yaitu pertama saya dulu penumpasan G30 SPKI. Nah, waktu itu tahun 65 saya ikut, Cakrabirawa dan sebagainya, itu menjadi kita. Ya, lawan kita waktu itu. Nah, setelah itu saya pindah ke Brigif Lino 17. Dari Brigif Lino 17, saya diberangkatkan ke Timur-Timur pada tahun 75-76. Nah, setelah itu saya sekolah Secapa. Tamat Secapa, saya disekolahkan di Kavaleri. Dari Kavaleri, tahun 76-77, saya berangkat lagi ke Timur. Nah, yang mendapatkan saya veteran ini adalah waktu saya yang operasi pertama ke Timur-Timur tahun 75-76. Waktu itu saya mengikuti Brigif Lino 17 dan yang kedua mengikuti pasukan Kavaleri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka. Sobat Master, ini luar biasa. Ternyata di depan kita tuh semua pejuang-pejuang Republik Indonesia pada zamannya dengan segudang prestasi politik dinasti A dan D. Tapi secara humanitas kita boleh tahu dong bagaimana waktu mudanya nih sebelum masuk ke militer, perkenalan dengan dunia luarnya sebelum ke wilayah sana. Mungkin bisa dikisahkan Bapak sedikit waktu mudanya. Terima kasih. Waktu muda saya itu biasa-biasa ya. Saya itu adalah sebetulnya orang tua itu dalam keadaan ya yang artinya ya kurang mampu gitu. Sehingga begitu ada tawaran Brimob waktu itu tahun 60. Saya ikut pendidikan Brimob 1 tahun. Gitu ya. Keluar pendidikan Brimob saya ditempatkan di Kelapa II. Dulu staf resimen Proper dulu itu di sana.
begitu. Jadi dari situlah semula saya juga sama juga pengalaman. Saya dari bawah, dari prajurit. Begitu tahun 65 saya pendidikan ranger di Porong, terus di Birok Porong tahun 56 bersamaan dengan pecahnya waktu itu G30S. Saya berada di Surabaya dulu waktu pendidikan Bintara. Kemudian setelah itu tahun 70 saya ikut sekolah perwira, sekolah komando lah, begitulah ceritanya. Nah begitu. Nah, kemudian sampai saya pensiun tahun 96 itu setelah pensiun saya istirahat barangkali. Saya juga pernah jadi notaris. Iya, pernah jadi notaris 12 tahun di Bandung dengan di Cirebon. Begitu. Itu selesai, akhirnya saya masuk veteran. Di veteran saya sampai sekarang kurang lebih sudah 5 tahun. Saya ditunjuk sebagai jabatan saya adalah kepala bantuan hukum DPD Veteran Jawa Barat. Pangkat saya terakhir yaitu Komisaris Besar Polisi. Terima kasih. Merdeka. Sobat Master. Bapak ini ternyata beliau luar biasa dari kesatuan polisi ya, kepolisian. Malah di waktu mudanya jatuh pilihan ke polisi karena waktu itu ada peluang untuk brimob skill. Kalau Bapak ini mau Bapak? Baik, terima kasih. Merdeka. Ya. Mudanya saya itu dari Sekawamil, Sekolah Perwira Wajib Militer. Jadi bukan dari Akmil, tapi dari militer, yaitu pada saat lulus SMA masuk kedokteran gigi Unpad di Unpad. Nah, dulu terobsesi saya itu waktu masih kecil itu suka nonton di TV itu ada tentara di belakang Bung Karno. Wah, namanya Cakrabirawa ya. Wah, gagah banget nih ke Cakrabirawa. Saya bilang, waduh, saya nanti menjadi ini. Nah, gitu. Tapi selesai SMA saya tidak, tahun 70 saya lulus SMA, saya tidak daftar ke Akmil, ya, tidak ke Akmil. Saya pikir saya pengen nih sambil jadi tentara sambil jadi istilahnya dokter lah gitu ya. Jadi sambil kuliah di kedokteran gigi, kebetulan lulus. Nah, sudah selesai itu baru kita masuk ke dokter masuk militer. Nah, jadi dapat rangkap lah, tentaranya dapat, dokternya dapat. Nah, jadi kisahnya tuh pada saat itu ya pacaran sih biasa lah itu mah ya. Kalau bendera bendera kuning istilahnya pernikahan itu belum janur kuning bukan bendera kuning. Janur kuning belum berdiri ya kita masih bebas kan ya. Nah, betul ya. Ya ada lah itu teriak-teriak di waktu mahasiswa gitu. Nah, tapi waktu jadi tentara kita sudah ada itu ya, ada calon gitu ya. Ada yang penangan kita itu dulu waktu pendidikan di Solo, Panasan Solo itu dapat uang saku sebulan cuma 5.000. 5.000 per bulan, Pak? Per bulan. Ya, betul ya. Dulu kan 5.000-an ya tahun 70-an, 78 saya tuh waktu hamilnya. Nah, itu saya simpen di bawah bukan baju, wah berharga banget tuh 5.000. Nah itu kalau ke Bandung uang itu 5.000 yang dibawa buat pacaran. Tapi pada saat itu dari 5.000 itu yang terkesan tuh kalau dulu sih kalau ketemu pacar itu kan di Bandung istri saya. Bukan istri saya, maksudnya pacarnya di Bandung. Saya di dulu kalau IB itu Sabtu Minggu Pak ya. Nah kita pulang itu ya ketemu. Oh itu kalau lagi pacaran ngegabruk gitu Pak. Wah tentara muda, wah belum gitu. Nah ini pacaran ngegabruk deh. Nah ini mungkin berbeda kalau situasinya. Nah itu pengalaman kita itu, tapi alhamdulillah dengan ridho Allah, kita dipersatukan, gitu. Nah ya sampai ke jenjang pernikahan. Dan kami dinas pertama itu di Palembang, dulu Kodam 4. Kodam 4 di Sriwijaya dulu ya kan 5 Kodam Jaya, ini Kodam 6 Siliwangi. Nah jadi dari situ menikah pada tahun 79. Saya kira itu cerita kami. Sobat Master, ini perjalanan Merdeka nih, Merdeka. Heroik percintanya juga luar biasa di samping kedinasan cita-cita. Bapak, Wan, kisahnya seperti apa melalui Merdeka? Saya Wawan Ridwan, Brigjen TNI Purnawirawan, sekarang Wakil Ketua DPD LPRI Jawa Barat. Saya
pada waktu pertama masuk tentara, yaitu dari lulus SMA di Jalan Belitung sini, saya tahun 71 pendidikan di AKABRI, Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan alhamdulillah setelah 4 tahun lulus menjadi perwira tahun 74 dengan gaji pada waktu itu saya masih ingat yaitu 35.000 per bulan. Setelah mengikuti kursus kecabangan di Bandung di Pusenip di Jalan Supratman, saya ditugaskan pertama di Batalion 721 di Sulawesi Selatan, yaitu di Pindrang Batalion Makassau namanya. Lalu begitu masuk tahun 75 bulan Agustus langsung masuk daerah latihan karena mau persiapan ke Timor batalionnya. Dan Desember 75 saya diberangkatkan ke Timor selama 1 tahun. Itu pengalaman istilahnya operasi militer yang pertama. Pulang dari Timor karena saya dianggap perwira katakannya berhasil katanya, saya diberi hadiah yaitu untuk tugas lagi di Timur Tengah. Jadi berangkat tahun 77 sampai tahun 78 yang namanya Garuda 8 sebagai tentara perdamaian yang bertugas di Mesir dan di Israel selama 8 bulan. Dan selanjutnya saya ditugaskan ke Akademi Militer sebagai instruktur. Pada waktu itu pangkat saya baru naik kapten dan alhamdulillah ketemu jodohnya di Magelang. Jadi saya orang Bandung ketemu jodoh dengan di Magelang tahun 81. Dan sekarang sudah dikurniai anak 2, tetapi istri saya sudah almarhum 10 tahun yang lalu, 2010. Itu saja saya kira pengalaman saya. Terima kasih. Merdeka! Iya, menarik sekali Pak. Merdeka! Saya Hidayat Kussumanegara dari AKABRI, AMN dulu sebelum AKABRI, Akademi Militer, lulus tahun 66. Ya. Kenapa masuk tentara? Karena saya hobi olahraga. Kemudian saya lihat juga teman saya yang sudah duluan masuk tentara. Saya tertarik terutama dari Kujang 38 Siliwangi itu. Kemudian saya masuk pendidikan keluar 66 itu. Penugasan pertama itu tahun 67 ke Kalimantan Barat untuk memberantas PGRS Paraku, tentara Cina di sana. Itu yang penugasan pertama. Penugasan kedua adalah ke Timur tahun 75-76. Diterjunkan di sana sama-sama Pak Johan sebagai anggota Brigade Lintas Udara Kujang 1. Dari situ saya langsung dari Kujang itu kurang lebih 7 tahun saya pindah ke Udayana, ditugaskan di Timur selama 10 tahun, mulai dari Dandim 2 kali, pembantu gubernur, kemudian bupati gitu. Nah, selesai dari Timur itu tahun 94 saya kembali ke Kandang Maung, yaitu Kodam Siliwangi. Di Kodam Siliwangi hanya menunggu pensiun saja. Setelah pensiun saya dikaryakan di usaha-usaha dari Kodam, yaitu di Propelat. Nah gitu. Lalu itu selesai, kemudian saya ditarik sama Pak Ketua DPD LPRI Jawa Barat, Pak Setia Samsi, untuk membantu beliau menjadi wakil ketua waktu itu. Saya bangga sekali menjadi veteran itu karena kenapa semua itu jadi veteran? Karena itu merupakan penghargaan bagi anggota veteran dari negara. Dan itu dikukuhkan dengan surat keputusan gelar kehormatan veteran. Itu tidak semua mantan tentara jadi veteran. Karena jadi veteran itu harus melawan
tentara asing atau sebagai veteran perdamaian. Jadi saya bangga sekali. Dengan kebanggaan ini saya punya pesan kepada generasi muda, yaitu untuk melanjutkan pertahankan NKRI harga mati itu. Pertahankan NKRI harga mati. Yang dipertahankan itu negara, wilayahnya dari Sabang sampai Merauke. Itu harus jangan sampai diambil orang lain. Bangsanya harus bersatu, walaupun dari beberapa suku. Jangan bercerai-berai. Begitu. Itu pesan saya. Kemudian sesuai dengan pembukaan Undang Dasar 45. Sejahterakan rakyat itu. Sekarang masih seperti ini. Mencerdaskan banyak sekali anak-anak yang kurang mampu, orang tuanya tidak bisa sekolah. Itu amanat daripada pendahulu kita sehingga jadi merdeka itu. Ingat, merdeka itu bukan hadiah, tapi perjuangan dengan pengorbanan. Buktinya apa? Lihat saja Cikutra sana. Itu satu bukti pada di pengorbanan daripada rakyat Indonesia, tentaranya dengan rakyat bersatu, ya, sehingga merdeka. Dan pesan atau amanatnya itu dalam pembukaan Undang Dasar 45. Itu laksanakan oleh generasi muda. Sekarang ini masih belum sampai ke situ. Tugas generasi muda itu sesuai dengan bidangnya masing-masing, itu harus betul-betul amanat yang ada di dalam pembukaan Undang Dasar 45 itu harus bisa dilaksanakan. Kemudian kita punya ideologi Pancasila harus tetap dipertahankan. Kemudian Undang Dasar 45, terutama pasal 30 itu yang semua bahwa tanah, air itu ada dikuasai negara, tapi untuk kesejahteraan rakyat. Itu harus diwujud. Jangan seperti sekarang. Jadi jangan jadi pengkhianat. Harus menjadi pahlawan. Gitu saja dari saya. Pesan-pesan dari veteran, jadi saya bangga lanjutkan kebanggaan ini oleh kalian sesuai dengan bidangnya masing-masing. Terima kasih, merdeka. Saya Suparmanata, lulusan Akademi Angkatan Udara 1968. Sejarah saya dari kecil, kenapa saya masuk Angkatan Udara? Sebenarnya saya itu keluarga besar TNI AD. Ayah saya, adik saya, paman saya itu rata-rata Angkatan Darat. Tapi kenapa saya masuk AU? Pada waktu kecil, saya di Klaten, itu di atas udara sana tempat latihan pesawat terbang dari Jogja. Saya ngebayangkan bagaimana caranya saya bisa masuk itu. Sejak itulah saya punya cita-cita untuk masuk Angkatan Udara. Alhamdulillah, saya daftar tahun 64, 65 saya masuk Akademi Angkatan Udara. Sampai peristiwa G30S, pangkat saya adalah prajurit Taruna di Jakarta. Itu peristiwanya. Setelah lulus dari Akademi Angkatan Udara, penempatan pertama kali saya di Skadron Udara Tempur. Skadron Udara 3 Tempur itu di Abdurrahman Saleh, Malang. Saya korpsnya adalah teknik pesawat terbang. Yang saya rawat adalah pesawat B-26 Bomber dan P-51 Buru Sergap. Yang kemudian saya mendapatkan kesempatan untuk belajar teknik di Amerika dengan mendatangkan pesawat Oviden yang kemudian ditugaskan di Timur Timur tahun 75-76 itu sampai pensiun, boleh kan, saya terakhir ada di Skadron Udara 3 Malang. Tapi dinas terakhir saya adalah di Kormatau, tetap bagian di maintenance pesawat terbang. Itu kisah sedikit. Nah, kisah dengan istri saya boleh katakan cinta pertama, ya pandangan pertama itulah yang satu tingkat di Malang. Saya dinas terakhir di Malang, ketemu istri saya di suatu acara Natalan, kemudian berlanjut sampai akhirnya 3 bulan pacaran kita nikah. Itu sampai sekarang. Alhamdulillah anak saya 3, cucu saya 6. Dan terakhir setelah saya bergelar pindah ke Bandung, saya juga mengajar setelah pensiun. Ngajar di beberapa perguruan tinggi karena kebetulan saya lulusan Sospol, itu mengajarnya adalah tentang ideologi. Dan terakhir saya aktif di Dewan DPD LPRI Jawa Barat sampai sekarang. Jabatan saya terakhir adalah Sekretaris DPD LPRI Jawa Barat. Itu sekilas cerita saya.
Terima kasih. Merdeka. Terima kasih. Saya Aji Pranoto, Kolonel Purnawirawan. Saya masuk tentara dari Kodam 6 Siliwangi. Masuk awal di Batelon Infanteri 315 Kujang 2 di Bogor. Nah, disitulah dapat istri juga dari Bogor. Ya, karena istri saya waktu itu kuliah di IPB. Nah, begitu saya 75 berangkat timur-timur, ya, 77 kembali ke Bogor, istri saya suruh pindah ke IKIP Bandung. Nah, kebetulan istri saya kan orangnya dapat beasiswa terus, mulai SMA, kuliah, dapat beasiswa terus. Saya akhirnya masuk ke Taruna. Nah, begitu masuk Taruna, selesai penugasan awal di Cendrawasih. Setelah Cendrawasih, masuk 751, penugasan di Merauke, penguasaan perbatasan. Nah, setelah itu bertugas di Laksus, ya, di Laksus sampai Bakor Tanas, nah, baru ngikutin pendidikan-pendidikan yang lain. Nah, istri saya juga mengikuti. Ya, setelah kawin pindah juga ke Merauke, ke Jayapura, dan terus ke Kodam Brawijaya. Dan istri saya juga tugas belajar di ITB sampai tugas belajar di Erlangga sampai S3. Nah, terus anak saya sekarang tentara juga, dan saya pensiun di Seskoad sebagai direktur lembaga Seskoad. Nah, sekarang saya tugas di DPD Veteran sebagai Biro Umum di DPD Veteran Jawa Barat. Terima kasih. Merdeka. Terima kasih. Saya Kolonel Purnawirawan Sukiswali. Setelah saya dilantik oleh Presiden Soeharto pada 10 Desember 1970, penugasan saya yang pertama adalah di Kodam 16 Udayana yang berkedudukan di Denpasar. Oleh Kodam, saya ditempatkan di Batalion 743 yang berkedudukan di Kupang. Masih dilempar lagi bertugasan di Kompi D Atambua. Nah, di Kompi Atambua ini, Atambua adalah satu kota, ibu kota dari Kabupaten Belu. Berbatasan dengan Timor Portugis, sebelah utara Kabupaten Maliana, di sebelah selatan Kabupaten Suai. Nah, pada waktu sekitar bulan Oktober 1973, pada saat ulang tahun Kabupaten Suai, kami dari Kodim dari Kabupaten Belu itu diundang untuk menghadiri upacara ulang tahun. Saya berangkat sebagai tim olahraga. Karena Timor Portugis adalah negara lain, maka keberangkatan saya ke sana menggunakan paspor. Jadi kita bikin paspor untuk bisa berangkat ke Timor Portugis. Pada waktu ulang tahun Kabupaten Suai itu datang Gubernur Jenderal dari Dili, mendarat di satu lapangan yang memang lapangan perintis di Suai. Di sana dilaksanakanlah upacara ulang tahun di sana. Sangat ramai sekali. Masyarakat banyak datang karena Gubernur Jenderal jarang sekali datang ke Suai. Yang berkesan bagi saya selama di Suai sekitar 3-4 hari adalah di sana tidak ada minuman yang seperti kita minum air ini, yang ada bir terus. Kebetulan saya nggak begitu suka bir, jadi selama 3-4 hari itu saya tersiksa betul karena susah cari aqua. Zaman tahun 70 belum ada gitu. Kemudian pengalaman keluarga saya karena sampai dengan Suslapa saya bertugas di Kupang dan Atambua, maka istri saya pun orang Kupang. Timur mayoritas adalah agama non-Muslim, mayoritas Katolik dan Kristen. Tapi saya merasa supaya tidak jadi masalah di belakang hari itu, saya cari istri yang Islam. Maka keluarga saya adalah memang dari awalnya
Islam. Di kampung Arab. Sekian, terima kasih. Merdeka. Istrinya dari kampung Arab ini. Saya Edi Kusnadi. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengalaman saya. Mengapa saya jadi tentara? Karena keluarga besar saya adalah tentara. Di antaranya ada 2 orang dari Pejuang 45. Di mana kemarin waktu kita ke TMP itu saya melihat ada 2 kuburannya. Selanjutnya saya waktu itu masih duduk di SMA kelas 2 ya. Karena melihat itu saya ingin jadi tentara. Saya masuk secaba waktu itu. Karena kalau misalnya jadi perwira itu harus lulusan SMA. Kebetulan saya baru kelas 2. Jadi saya udahlah yang kelas 2 saya tinggalkan dan saya masuk secaba dengan ijazah SMP. Alhamdulillah saya masuk. Tahun 60 saya daftar di Jalan Belitung itu untuk secaba. Nah, pada bulan September tahun 60 saya dilantik jadi Sersan 2. Nah, waktu itu memang kita sudah disiapkan untuk mengikuti operasi Trikora. Makanya saya dengan teman-teman masuk Caduan. Waktu itu ada kita ditampung di Bogor, ya. Ini pengalaman saya yang pertama. Kemudian saya dengan menyandang pangkat Sersan 2 ini saya merasa bangga karena merasa jadi remaja. Bayangkan jadi remaja kemudian kita berangkat ke Irian waktu itu. Jadi merasa bangga gitulah. Setelah itu saya kembali tahun 64 dan mampir di di Makassar, ya. Waktu itu karena waktu ada peristiwa Yosudarso, karena juga saya masih tahu karena pada waktu itu di operasi Irian Barat ini saya ditugaskan di Komando Pembebasan Irian Barat di Batu Cepeo, ya, di Ambon. Nah, ini ceritanya setelah saya kembali digeser ke Makassar tahun 64 saya kembali ke Caduan. Kesatuan saya adalah di Caduan. Waktu itu belum Kostrad Caduan, ya, di Merdeka Timur. Tidak lama kemudian karena berbentuk sudah jadi Kostrad, maka saya mengikuti lagi operasi Dwi Kora kontra Malaysia selama 1,5 tahun. Ya, jadi ada 3 peristiwa selama saya menjadi bintara ini. Menghadapi juga dari Malaysia, kemudian menghadapi juga PGS Paraku, dan terakhir juga saya tidak bisa pulang ke Jawa karena juga mengikuti operasi Dwi Kora. Operasi G30 PKI. Nah, tahun 67 saya masuk Brigif Linut 17 Kujang 1 yang tadi disebutkan oleh Pak Dayat. Tahun 67 saya masuk. Nah, waktu itu komandan brigadenya masih M. Sanif. Nah, saya sudah berpangkat Sersan Kepala. Begitu saya masuk di sana, saya mungkin karena sudah diajukan kenaikan pesan mayor. Setahun kemudian, saya diperintahkan untuk mengikuti secapa infanteri tahun 70, yaitu tadi yang disebutkan oleh Pak Kiswo. Saya juga masuk capa infanteri tahun 70. Jadi nanti akan berbarengan datanya dengan siswa Akabri tahun 70. Nah, itu ceritanya. Nah, kemudian setelah itu masih berlanjut, ya. Setelah saya masuk capa, saya masuk tahun 305 yang tadi disebutkan oleh Pak Hidayat. Kemudian saya kembali ke brigade. Saya ditugaskan lagi. Waktu itu dipindahkan ke Ambon, tapi tidak jadi, baru ke Kodam Rasudayana. Dari sana saya dimasukkan di Batalion 744, ya. Jadi saya sudah dimutasikan dari Brigif Linut 17, jadi satuan tempur di Batalion 744 yang baru berdiri di bawah pimpinan Mayor Yunus. Nah, disitulah mulai saya dari mulai bintara itu saya terus-terusan mengikuti operasi. Nah, tahun 81 itu saya sudah berada organik di sana yang kedua kali di Timur itu. Saya mengikuti Suslapa yang kebetulan juga ini saya ketemu dengan Pak Kiswo ini sama-sama Suslapa tahun 81. Alhamdulillah, mungkin pengalaman saya itu soal
pangkat yaitu mengikuti ya. Yang terakhir saya pangkat kapten waktu itu, waktu Suslapa, kemudian saya selesai di sana, saya ditugaskan di Korem, kemudian saya kenaikan pangkat mayor. Setelah itu saya menjadi anggota DPRD fraksi ABRI. Jadi rupanya bermacam-macam yang saya alami. Setelah 10 tahun, hampir 11 tahun saya jadi anggota DPRD fraksi ABRI, baru saya pensiun, saya masuk PEPABRI. Setelah PEPABRI, saya karena ada mengikuti operasi militer di Timur Seroja, dari mulai Trikora, Dwikora, dan Seroja saya pernah mengalami, maka saya diajukan untuk menjadi veteran. Alhamdulillah saya diajukan di Kodam 3 Siliwangi itu jadi veteran. Yang terakhir saya ditugaskan di DPD Provinsi Jawa Barat. Nah, pangkat saya terakhir sampai pensiun adalah Letnan Kolonel. Masalah remaja tadi kemarin saya terlupa bahwa sebenarnya saya nikah tahun 65. Ya, waktu itu pangkat tercatat tuh bayangkan. Pangkat tercatat saya baru pulang dari Kalimantan disuruh nikah. Nah ini, jadi tuh sebenarnya waktu itu saya masih senang, masih sendirian gitu ya. Tapi karena ini pengaruh ada orang tua kedua belah pihak, jadi terpaksa tahun 65 saya nikah tahun 65 sampai sekarang. Alhamdulillah saya sudah punya anak 5, meninggal 1, cucu 9 dan cicit 1. Itulah pengalaman saya dari mulai tentara sampai sekarang. Saya pernah juga berpacaran sampai punya anak, punya cucu dan buyut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenalkan, nama saya Johan Solihin. Kata bapak saya itu Johan itu pahlawan soleh, itu anak yang soleh. Nah, itu maunya pahlawan yang soleh ya, ketua orang tua. Nah, pengalaman saya dulu lahir di Lahat. Nah, ini agak lain dari yang lain karena saya lahir di Sumatera. Di Lahat, setelah di Lahat tamat SD, SMP, saya masuk ke sekolah perawat. Di sekolah perawat ini ikatan dinas. Tapi karena saya tidak mau terlalu lama di perawat itu, kabur. Ada pendaftaran tentara, tapi maksud sersan. Nggak apa-apa, saya nggak biasa lah. Udah ikut masuk tentara karena diajak kawan. Nah itu pangkat sersan. Pendidikannya ya kurang lebih lah setahun di Medan untuk se-Sumatera, dan ditambah lagi dari beberapa dari Jakarta, pendidikannya dipusatkan di Medan waktu itu. Nah setelah tamat dari Secapa, saya rupanya diperintahkan untuk ke Kostrad. Tetapi waktu kami mau berangkat G30 meletus, sehingga tertunda dulu pemberangkatan kapal untuk menuju ke Jakarta dari Belawan. Setelah itu, ya setelah seminggu baru kami berangkat, naik kapal terus ke Tanjung Priok. Dari sana saya belum tahu waktu itu, ternyata saya ditempatkan di Kostrad. Sedangkan Kostrad itu tugasnya paling banyak waktu itu. Panglima Kostrad itu adalah Pak Jenderal Soeharto. Nah kami dihimpun oleh beliau-beliau itu masuk ke Kumpi Pengawal Kostrad. Nah, jadi kan termasuk ngawal Pak Harto, ya juga termasuk waktu itu Cakrabirawa kurang jadi apakan waktu digunakan. Sehingga kami ya cabang banyak kegiatan waktu itu, ya mengamankan Kostrad, ya mengamankan istana, ya musuhi orang-orang PKI waktu itu. Tapi alhamdulillah itu selesai semua. Nah saya ya bertugas seperti biasa di Kostrad. Dari Kostrad, nah saya ikut tes lagi Secapa AD waktu itu, dan saya lulus. Alhamdulillah saya disekolahkan masuk Secapa AD di Panorama Bandung. Setelah dari sana, nah saya masuk lagi disekolahkan lagi ke Kavaleri. Padahal saya tadinya ada pasukan Lidut dari Kostrad. Tapi ini masuk ke Kavaleri, sehingga kesenjataan udah beda. Tadinya saya sebagai ya penerjun, nah sekarang ini waktu itu ya
Jadi tank itu, tank dan panser itu kerjaan kami turun naik tiap hari di situ. Nah, pindah ke kavaleri, saya ditugaskan lagi ke waktu itu ke timur. Padahal waktu di Kostrad, saya udah diberangkatkan juga ke timur yang pertama tahun 75. Nah, pulang 76 sekolah secapa, dan 76 saya tamat sarcap, 77 saya berangkat lagi ke timur, sudah menjadi orang kavaleri waktu itu. Alhamdulillah ya masih bisa pulang selamat, tapi anak-anak sering terlalu lama ditinggalkan, tapi nggak apa-apa demi ya kita bertugas untuk negara kita. Kalau bukan kita, mau siapa lagi jaga negara kita ini? Nah, sampai ya saya ikut secapa, ikut usus lapas, ikut ya pendidikan yang lain-lain. Nah, itu setelah pensiun, nah, ternyata saya dari kavaleri itu dulu ya bertugas jadi dandim, jadi kasdim, jadi dandim di Banten, di Rangkas Bitung. Nah, dari sana saya dipanggil untuk menjadi disekolahkan ke Bandung untuk mengikuti sus caleg waktu itu. Caleg itu calon legislatif yang fraksi ABRI. Nah, kami mengikuti juga di situ. Nah, ikut itu, tamat dari sana, saya ditugaskan waktu itu tamat dari sekolah sus caleg ini khusus legislatif. Waktu itu fraksi ABRI. Setelah itu tamat sekolah, saya ditugaskan juga ke Tasikmalaya sebagai anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya fraksi ABRI waktu itu. Nah, dari sana ya sudah kembali dari sana ya sudah sampai pensiun tahun 2000. Nah, kita pensiun, setelah pensiun ya kembali lagi lah seperti masyarakat biasa dan tinggal mendidik anak, dan alhamdulillah anak-anak sudah bebas dari tanggungan saya. Sekarang sudah punya ya kegiatan sendiri, hanya tugas saya ya agak repot memang waktu itu, anak banyak 6 harus disekolahkan semua. Alhamdulillah semuanya walaupun perempuan semua. Terima kasih banyak dengan Allah, akan bersyukur karena saya berhasil untuk menyekolahkan mereka jadi menjadi ya sarjana anak-anak semua. Sehingga sampai saat ini saya ada pensiun. Ada pensiun ini ditarik lagi. Ini teman-teman saya ngajak saya, masuk veteran ya. Padahal memang kami sudah dapat keputusan veteran itu. Nah, untuk itulah sampai sekarang kami ditugaskan di sini sebagai anggota veteran Provinsi Jawa Barat. Nah, saya kebetulan ya ikut juga di sini. Ya bagaimana kegiatan kita sehari-hari juga sama bapak-bapak yang lain juga sama begitu. Nah, sampai sekarang. Saya rasa itu aja pengalaman singkat saya, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih juga atas segala ya wawancaranya. Saya bersyukur sekarang masih sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Satu lagi Pak, ini pertanyaan terakhir. Secara singkat, bisa sampaikan pesan untuk generasi muda. Secara singkat Pak ya, masing-masing satu. Apa yang harus diambil atau hikmahnya buat generasi kita? Dari mulai dulu Pak, di sini muter. Pesan singkat buat generasi milenial sekarang. Ya, untuk veteran ini sebenarnya kita ya harus mengorbankan perasaan kadang-kadang, karena memang tidak semua tentara itu bisa jadi veteran. Nah, untuk veteran ini sendiri itu ada persyaratannya. Ya, antara lain ya kalau yang praksi Timur-Timur itu sering. Saya sendiri 2 kali ke sana, tapi yang dihitung jadi veterannya adalah hanya tahun 75-76. Setelah itu saya kembali lagi ke timur, tapi tidak itu jadi veteran. Pesan buat 76-78 ya. Pesannya apa Pak? Pesannya. Pesan buat generasi muda apa Pak? Pesan saya kepada anak-anak yang muda, terutama kita ini sama-sama anak negara. Ya, usahakanlah untuk ditugasnya di bidang masing-masing bertanggung jawab. Ya, supaya negara kita jangan tambah ya mundur,
Tapi harapan saya anak-anak kita ini bisa maju terus, jangan sampai cepat menyerah, walaupun dalam keadaan serat asuh apapun. Yang penting kita masih sehat, bisa mengabdi kepada negara. Merdeka! Terima kasih. Ini pesannya, Pak. Udah terus udah Nanti muter, Pak. muter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang telah tadi disampaikan oleh teman saya bahwa kami ini sebagai seorang veteran, tentu saja kita melihat daripada generasi penerus. Ini saya menekankan kepada generasi penerus ini, baik yang tentara maupun yang bukan tentara, terutama anak-anak pelajar. Saya kira karena di DPD ini juga ada suatu pemberian penjelasan ya, bahwa generasi penerus ini juga perlu mendukung kita ini sebagai penerus. Kemudian melalui JSN 45 yang kebetulan di sini juga ada, itu bagian mereka ya, baik itu dari mulai anak-anak SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Mudah-mudahan dengan nanti dengan penerapan dari JSN 45 itu akan menjadi pegangan bagi mereka juga. Dan apa yang dikatakan tadi itu sebenarnya kita sebagai generasi tua, katakan generasi tua ya. Jadi yang menunjukkan sekarang ini, kalau dulu kita itu bertempur, nah sekarang ini menuju dengan generasi baru adalah pembangunan seutuh di negara kita ini. Dan jangan lupa bagi generasi penerluka itu bahwa pertahankanlah NKRI. Demikian, terima kasih. Merdeka. Baik, saya sebagai orang tua yang anggota veteran Seroja Timur Timur, bahwasanya sekarang ini kelihatannya anak-anak muda itu kurang memahami, kurang menghayati apa perjuangan daripada bapak-bapaknya, orang-orang tuanya. Himbauan saya kepada generasi muda, Anda harus selalu memperhatikan apa yang pernah dicapai oleh generasi sebelumnya, termasuk yang paling monumental adalah kemerdekaan 17 Agustus 1945. 17 Agustus 95 itu tidak berhenti sampai di sana. Banyak sekali pengorbanan-pengorbanan, usaha-usaha yang telah dilakukan oleh anak bangsa, terutama yang berjuang dalam rangka mengamankan NKRI. Banyak sekali operasi-operasi militer yang dilaksanakan di Indonesia untuk mengamankan dan untuk mensejahterakan sejarah Republik Indonesia. Timur Timur adalah salah satu upaya yang pernah kita dicoba oleh pemerintah terdahulu, bahwasanya Timur Timur itu harus dipersatukan, karena memang sebenarnya secara kekeluargaan anggota yang bertugas di Timor Portugis lebih banyak saudaranya di Timor Indonesia. Saya lama di Timor Provinsi NTT di Atambua. Itu banyak sekali keluarga dari Atambua itu yang memang bersaudara dengan Timor Timur, baik di Soai maupun Maliana, banyak sekali itu. Nah, kalau saya ke belakang tadi, bahwa saja kalau penyerbuan ke Dili itu pada Desember 75, saya pernah ke Timor Timur itu, ke Soai itu di Oktober 73, berarti saya 2 tahun sebelum penyerbuannya itu saya sudah ke sana. Saya melihat bahwasanya kehidupan di sana memang sangat beda. Pengalaman saya di Soai adalah mereka minum, tadi itu saya sampaikan tadi, kita minum air putih, mereka bir gitu. Nah, usaha-usaha seperti ini saya minta himbauan kepada generasi sudah, silakan hayati perjuangan dari senior-senior kita supaya NKRI itu tetap utuh. Merdeka. Terima kasih. Kesan-kesan kepada generasi muda. Pertama, tetap semangat. Ya. Semangat, keduanya jujur, ya. Terus harus hidup mau susah, jangan maunya enaknya aja. Ya. Nah, ketiga, takwa. Ya. Terakhir, menghargai jeripaya para pejuang, para pendahulu. Ya. Jadi semangat, jujur, takwa, menghargai sejarah para pejuang yang telah bersusah payah sampai merdeka. Jangan hidup makin enak. Jadi abad 21 abad perubahan. Berubah ya dengan susah, berubah, maju, jujur. Karena untuk mencapai kemakmuran harus jujur.
merdeka. Ya, pesan saya kepada generasi muda, perlu diingat bahwa memperjuangkan negara itu tidak mudah, menciptakan negara itu tidak mudah. Sementara kita tantangan hakikat ancaman itu baik datang dari luar maupun dari dalam negeri untuk mengancam eksistensi NKRI itu masih berjalan terus. Oleh karena itu saya pesan, pertahankan NKRI, pertahanan ideologi Pancasila, NKRI harga mati. Itulah pesan saya. Terima kasih. Merdeka. Ya, pesan saya untuk generasi muda bahwa kita telah dijajah selama 350 tahun, tapi kemudian kita bisa merdeka dengan perjuangan dan pengorbanan. Kemudian kita merdeka setelah ada penyerahan kedaulatan dari Belanda tahun 49. Ya, 49. Nah, untuk diketahui, kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga. Bangga karena apa? Karena NKRI itu terdiri dari negara. Negara itu adalah wilayah, ada rakyat, ada pemerintahan, dan pengakuan. Wilayahnya NKRI harga mati itu wilayah dari Sabang sampai Merauke. Itu harus dipertahankan itu dan harus diisi untuk menjadi kesejahteraan wilayahnya. Rakyatnya jangan pecah-pecah lagi dari dulu dengan berhasilnya berjuang itu jadi merdeka karena bersatu walaupun berbeda agama, berbeda suku dan sebagainya. Pertahankan persatuan itu. Ya. Kemudian pengorbanan jadi bersatu. Kemudian sudah itu saja. NKRI harga mati, betul-betul wilayahnya tidak boleh diambil orang lain. Rakyatnya harus bersatu, pemerintahan harus berdaulat, tidak dipengaruhi oleh negara lain. Itu saja. Jadi pesan saya, gunakan waktu yang ada untuk menyiapkan mengisi kemerdekaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Laksanakan merdeka. Pesan saya untuk generasi muda, bahwa generasi muda punya tugas pokok pertama adalah belajar dengan baik dan melanjutkan perjuangan dan mencapai tujuan nasional. Maka yang pertama tujuan nasional adalah melindungi tumpah darah, jangan sampai NKRI ini pecah. Jadi jaga dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah menciptakan kesejahteraan yang baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga capailah suatu kegiatan yang bisa menghidupi dengan baik semua bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan kepandaian atau istilahnya bagaimana kita untuk belajar dengan baik atau cerdas. Jadi belajar, jangan sampai puas. Kalau dari generasi muda ini dulu SMA sudah tinggi pendidikannya, maka diharapkan sekarang adalah menjadi sarjana atau pemimpin atau orang cendekiawan. Dan yang keempat, agar generasi muda menyiapkan untuk perdamaian. Perdamaian ini bukan untuk Indonesia saja secara nasional, tetapi perdamaian sedunia, yaitu di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sehingga tujuan nasional yang kita cita-citakan dari generasi tua itu dapat dicapai oleh generasi muda selanjutnya. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Kepada generasi muda, tanamkan, sekali lagi tanamkan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45 pada diri Anda kalian. Ya, tanamkan dulu pada masa perjuangan, para pejuang kita dulu dengan modal jiwa, semangat, dan nilai 45, dengan bersenjatakan bambu runcing bisa merebut kemerdekaan. Nah, sifat-sifat karakter ini harus tertanam pada generasi muda untuk menghadapi tantangan masa kini, yaitu adanya narkoba, pelanggaran HAM, dan juga untuk IT, peningkat teknologi yang tinggi, dan kemudian juga adanya kriminalisasi, persatuan yang terancam. Itu harus dihadapi dengan
jiwa semangat nilainya 45 seperti pendahulu-pendahulu kita. Kita tanamkan itu dulu, baru kita hadapi masalah bangsa dan negara. Terima kasih. Merdeka. Mereka, saya akan kembali sedikit pengalaman tahun 70. Waktu itu saya baru saja pernah mengalami sekolah Suslapa atau sekolah komando kebersihan. Dari situ saya melihat negara ini sudah mulai agak berubah, artinya sudah maju, tambah maju. Nah, oleh karena itu saya coba waktu itu untuk mengikuti perkembangan zaman, yaitu dengan mengikuti pendidikan hukum dari mulai S1, S2 sampai dengan S3. Saya dokter di Unpad Bandung ini. Tahun 2003 saya selesai. Dari situ saya pikirkan, sekarang ini kasus-kasus saya kebenaran ditempatkan di bagian hukum, saya perlu penelitian. Artinya perlu mengerti bahwa ini kemana arahnya. Karena itu saya anjurkan kepada generasi muda, pesan saya, cobalah di dalam sekarang zaman kita sekarang tidak mengalami perang lagi, alhamdulillah, tetapi kita menuju kedamaian, tetapi mental yang kelihatannya ini makin lama makin rusak. Coba tolong pesan saya itu yang cuma 3. 1, belajarlah dari kebenaran. 2, belajarlah dari kejujuran. 3, belajarlah daripada keadilan. Karena bagaimana mau benar, saya katakan benar kalau tidak. Bagaimana mau jujur kalau tidak benar? Bagaimana mau adil kalau tidak ada kejujuran? Itulah. Nah, jadi belajarlah atau tingkatkan ilmu supaya kita bisa mengikuti perkembangan zaman. Karena ilmu dengan pengetahuan itu beda. Kalau pengetahuan itu dengan baca koran, nonton TV, dengarkan orang bicara, orang ngobrol, itu mungkin kita tahu. Tapi kalau ilmu tidak, ilmu harus digali, dicari, digali, dibahas, dibicarakan, dipertanggungjawabkan untuk diamalkan. Ini pesan generasi muda supaya di dalam menghadapi perkembangan zaman sekarang ini kita tidak akan terlalu jauh atau ketinggalan. Barangkali itulah. Jadi sebagai anggota veteran pada generasi yang lebih muda ini, supaya itulah pesan saya itu. Terima kasih. Merdeka. Sobat Master, demikianlah tadi kita bincang-bincang dengan veteran kita yang telah mempertahankan, merebut, berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Saya Kang Budi Langit ditemani oleh veteran ini. Kita terus mempertahankan NKRI sampai harga mati. Merdeka Pak! Merdeka! Merdeka Pak! Merdeka! Sampai ketemu di episode alumni malam minggu berikutnya. Terima kasih Bapak-Bapak.